Diceritakan aku dan 3 temanku sebut saja bernama Bima, Tari dan Adi merencanakan pendakian ke gunung. Gunung ini terkenal bukan hanya karena keindahan panoramanya, tetapi juga cerita-cerita mistis yang menyelimuti setiap jalur pendakiannya. Banyak yang mengatakan pernah mendengar suara-suara aneh di malam hari, melihat bayangan tak berwujud, bahkan beberapa pendaki dilaporkan hilang tanpa jejak. Namun rasa penasaran kami lebih besar daripada rasa takut. Kami yakin cerita-cerita itu hanyalah mitos untuk menakut-nakuti. Kami tiba di base camp pada sore hari. Penjaga base camp adalah seorang pria tua bernama Pak Ujang memperingatkan kami untuk tidak turun terlalu malam. Aku hanya tersenyum menanggapi, sementara Adi mengangguk seolah-olah memperhatikan, meski aku tahu dia sama skeptisnya denganku. Setelah mengurus perizinan kami mulai mendaki. Langit yang muram. Perjalanan awal berjalan lancar, hutan di gunung tersebut begitu lebat, dengan suara gemerisik dedaunan yang terasa menenangkan. Namun begitu matahari mulai terbenam, suasana berubah drastis. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba muram, dan kabut tebal turun tanpa peringatan. Bima berkata aneh sekali, biasanya kabut begini tidak turun sore-sore. Tari yang biasanya ceria terlihat gelisah dan berkata, apakah kalian dengar? Kami berhenti dan mendengarkan. Di tengah sunyinya hutan terdengar suara seperti langkah kaki yang berat, tapi tidak dari arah kami. Suara itu terdengar jauh, namun jelas. Aku berkata itu mungkin hewan. Namun suara itu semakin mendekat, langkahnya terdengar tidak beraturan seperti seseorang yang berjalan terpincang-pincang. Bulu kuduku merinding. Bima menyalakan senter mengarahkannya ke segala penjuru, tetapi tidak ada apa-apa. Adi kemudian berkata, kita lanjut saja, jangan terpancing. Tenda yang kosong. Kami tiba di pos peristirahatan sekitar pukul 8 malam, udara dingin menusuk tulang dan kabut semakin pekat. Kami memutuskan untuk mendirikan tenda di dekat sebuah pohon besar yang tampak kokoh. Saat sibuk mendirikan tenda, Tari menunjuk ke arah sesuatu di kejauhan. Benar saja di sekitar 20 meter dari kami terlihat sebuah tenda berwarna biru, tapi anehnya tidak ada suara atau cahaya dari sana. Adi berkata itu mungkin pendaki lain, mungkin. Namun ekspresinya menunjukkan keraguan. Karena penasaran aku dan Bima mendekati tenda itu, kami memanggil tetapi tidak ada jawaban. Ketika kami membuka pintu tendanya, jantungku hampir berhenti. Tenda itu kosong tetapi di dalamnya ada sisa makanan yang masih hangat seperti baru saja ditinggalkan. Suara tangis tengah malam. Malam itu kami memutuskan untuk berjaga secara bergiliran. Aku ke bagian giliran pertama. Awalnya segalanya terasa normal. Namun sekitar pukul 1 dini hari, aku mendengar suara seperti tangisan perempuan dari arah tenda kosong tadi. Suaranya lirih namun memilukan. Aku membangunkan Bima. Kami berdua mendengarkan dengan seksama. Suara itu semakin jelas, tapi anehnya tidak bergerak mendekat atau menjauh. Rasanya seperti datang dari segala arah. Bima berkata, jangan dipikirin, fokus aja ke sini. Namun suara itu justru berubah menjadi tawa. Tawa yang melengking membuat bulu kuduk kami berdiri. Tari dan Adi pun terbangun karena suara itu. Kami semua saling menatap tidak tahu harus berbuat apa. Tari berkata, aku tidak mau di sini lagi. Bayangan di kabut. Kami memutuskan untuk keluar dari tenda dan melihat sekeliling, berharap bisa menemukan sumber suara itu. Namun yang kami temukan hanyalah kabut yang semakin tebal. Saat sedang memeriksa, Bima tiba-tiba berhenti dan menatap ke kejauhan dan berkata ada yang jalan ke arah kita. Kami semua menoleh. Dalam kabut terlihat bayangan seseorang yang berjalan perlahan. Bayangan itu tampak pincang, persis seperti suara langkah kaki yang kami dengar sebelumnya. Lalu Adi memberanikan diri berteriak, siapa di sana? Bayangan itu berhenti lalu menghilang begitu saja seperti ditelan kabut. Kami kembali ke tenda dengan langkah gemetar. Namun saat membuka tenda kami semua terdiam. Isi tenda kami berantakan. Makanan yang tadinya tersimpan rapi berserakan. Dan ada jejak kaki berlumpur di dalamnya. Adi berkata ini tak mungkin cuma binatang. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar lagi.
kali ini lebih dekat dan lebih banyak. Kami semua menyalakan senter dan mengarahkan ke segala arah, tetapi tidak ada apa-apa. Suara itu berhenti, digantikan oleh suara lain seperti bisikan namun tidak bisa dimengerti. Tari pun berkata kita harus pergi sekarang juga. Kabut yang menyesatkan. Kami memutuskan untuk turun meskipun malam masih gelap, namun kabut yang tebal membuat pandangan terbatas. Adi memimpin sementara aku di belakang memastikan tidak ada yang tertinggal. Namun di tengah perjalanan Tari tiba-tiba berhenti dan berkata, "Di mana Bima?" Aku menoleh ke belakang, Bima yang tadi berada di belakangku sudah tidak terlihat. Kami memanggil namanya, tetapi hanya gema suara kami sendiri yang terdengar. Adi berkata kita harus balik. Namun semakin kami berjalan mencari, semakin terasa bahwa jalur ini bukan jalur yang sama. Tari pun mengatakan, aku merasa kita cuma muter-muter di tempat yang sama. Di tengah kebingungan, kami melihat Bima berdiri di kejauhan, tapi anehnya dia hanya diam, tidak bergerak sama sekali. Namun saat kami mendekat, Bima berjalan menjauh, masuk ke dalam kabut. Kami mencoba mengejarnya tetapi dia terus menghilang, hingga akhirnya suara langkahnya tak terdengar lagi. Kami berkumpul dalam lingkaran saling memeluk untuk merasa aman, tidak ada yang berani bersuara, hanya mendengar langkah-langkah itu semakin mendekat. Tiba-tiba suara itu berhenti. Kemudian Tari mulai berteriak, "Jangan pegang aku," dia menepis sesuatu di lengannya. Kami semua melihatnya, bayangan itu kembali berdiri diam tidak jauh dari kami. Kali ini lebih jelas, tubuhnya benar-benar kurus, hampir seperti kerangka, dan kulitnya terlihat abu-abu. Wajahnya atau apapun itu tampak seperti topeng kayu dengan ukiran aneh. Bayangan itu tidak bergerak, tapi aura yang dipancarkannya membuat tubuhku lemas seolah-olah dia memakan energi kami. Akhir yang mengerikan. Singkatnya kami berhasil menemukan jalan setapak dan melanjutkan turun tanpa Bima. Saat hampir mencapai base camp, kami bertemu dengan Pak Ujang. Dia berkata, "Kalian cuma bertiga." Aku pun menjawab iya karena Bima hilang di atas. Namun ekspresi Pak Ujang berubah aneh. Dia mengatakan, "Bima, bukannya dia yang tadi pagi aku bantu turunin?" Kami semua terdiam. Tari langsung jatuh terduduk dan berkata, "Apa maksudnya Pak?" Pak Ujang menghela napas panjang. Dia menceritakan, "Pagi tadi aku nemuin seorang pendaki sendirian di jalur. Katanya dia nyasar semalam, tapi dia tidak bilang apa-apa soal kalian. Kami tidak pernah menemukan Bima lagi. Entah siapa yang ditemui Pak Ujang, tapi yang jelas pendakian di gunung ini meninggalkan luka yang takkan pernah kami lupakan."